Halo sahabat bioenergi, saya akan membantu Anda memahami apa itu bioenergi. Tetapi sebelum itu, mari kita bahas dahulu energi secara umum. Energi digunakan manusia untuk menopang kehidupan yang diperlukan di berbagai sektor, seperti listrik, gas, dan bahan bakar. Energi listrik digunakan sehari-hari untuk menghidupkan lampu, alat elektronik, hingga mesin industri. Pemanfaatan gas, baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Energi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk berbagai moda transportasi. Sampai dengan saat ini, Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga cepat atau lambat, cadangan energi fosil di perut bumi akan habis. Oleh karena itu, kita harus cepat mencari sumber-sumber energi lain yang berkelanjutan. Dan salah satu jenis energi berkelanjutan adalah bioenergi. Sumber bioenergi dapat berasal dari limbah, seperti limbah pertanian, limbah hutan, limbah kotoran manusia, kotoran hewan, limbah dari agroindustri, termasuk juga limbah sampah kota. Bioenergi bisa menggantikan bahan bakar fosil yang ada saat ini, seperti batu bara digantikan oleh biomasa, gas dan LPG dapat digantikan oleh biogas dan bio-CNG, sementara BBM bisa digantikan oleh biofuel. Indonesia berada di garis khatulistiwa yang memiliki keistimewaan seperti curah hujan, suhu, kelembaban, serta memiliki sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, sehingga Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Manfaat bioenergi. Mengapa kita harus mulai beralih ke bioenergi? Manfaat bioenergi antara lain adalah 1. Renewable atau energi yang terbarukan, sehingga lebih mudah didapat dan tidak akan habis. 2. Lebih ramah lingkungan. 3. Rendah emisi. 4. Tidak tergantung pada iklim dan musim. 5. Dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena keterlibatan masyarakat yang cukup besar dalam menyuplai bahan baku, baik itu untuk industri atau pembangkit dan lain-lain. 6. Pemanfaatan limbah dapat menjadi sesuatu yang dapat memberikan manfaat, karena jika limbah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak kerusakan lingkungan dan polusi. 7. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi. 8. Mengurangi konsumsi dan impor BBM yang dapat menghemat devisa negara. Jenis-jenis bioenergi dan sumbernya. Bioenergi ada banyak macamnya, antara lain biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, sampah kota, limbah cair industri seperti industri kelapa sawit dan industri gula. Bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati atau BBN adalah semua bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Contohnya, kelapa, kelapa sawit, jarak pagar, bunga matahari, dan lain sebagainya. Pemanfaatan bioenergi di Indonesia. Kementerian ESDM siap menjadi yang terdepan dalam pengembangan bioenergi melalui program pemanfaatan biomasa menjadi listrik. Pemanfaatan biogas, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik, serta pemanfaatan bahan bakar nabati untuk keperluan transportasi dan pembangkit listrik. Potensi pengembangan bioenergi menjadi listrik di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 32 gigawatt, yang berasal dari limbah kelapa sawit, tebu, karet, padi, jagung, limbah kayu, maupun yang berasal dari sampah perkotaan. Potensi ini telah secara luas dimanfaatkan menjadi listrik, baik untuk keperluan sendiri maupun yang terhubung dengan jaringan listrik milik PT PLN Persero. Sebagai negara terbesar penghasil dan pengekspor kelapa sawit di dunia, Indonesia menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan biodiesel berbasis sawit melalui program Mandatory B30, yaitu pencampuran 30% biodiesel ke dalam bahan bakar solar. Melalui Mandatory Biodiesel, banyak manfaat yang dapat diperoleh,
Selain untuk meningkatkan ketahanan energi, pemanfaatan biodiesel juga dapat meningkatkan pendapatan petani sawit, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri sawit nasional. Program lain adalah memanfaatkan sampah perkotaan, limbah agroindustri atau hasil hutan untuk dijadikan bahan baku RDF atau Refuse Dry Fuel, atau pelet biomasa yang dapat dimanfaatkan untuk co-firing dengan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap atau sebagai bahan baku industri seperti pabrik semen. Di beberapa tempat, Kementerian ESDM bersama dengan donor mengembangkan biogas untuk skala rumah tangga dan skala komunal di berbagai pesantren yang berasal dari kotoran hewan dan kotoran manusia yang dimanfaatkan untuk penerangan dan memasak. Saat ini sedang dikembangkan pemanfaatan biogas ke skala yang lebih besar melalui pemurnian biogas menjadi bio-CNG yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi LPG, transportasi, dan pembangkit listrik. Hal yang sangat penting mengenai pemanfaatan bioenergi adalah penurunan emisi. Implementasi biodiesel pada tahun 2019 dengan volume biodiesel 6,5 juta kiloliter dapat mereduksi emisi hampir 17 juta ton emisi CO2. Begitu juga dengan pembangkit listrik bioenergi dengan volume 206 MW yang dapat menurunkan emisi sebesar 1,2 juta ton CO2. Dan dari biogas rumah tangga dengan volume pemanfaatan sebesar 8,3 juta kiloliter pada tahun 2019 dapat menurunkan emisi sebesar hampir 12 juta ton CO2. Pengembangan bioenergi sebagai sumber energi selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, juga membantu upaya pemerintah dalam perbaikan iklim global, serta menjamin pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Bioenergi dapat menjadi sumber energi terbarukan yang dapat menjawab kebutuhan energi, serta dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.